Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kita boleh ada hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap di balik apapun yang terjadi, setiap kejadian saya dan saudara, semuanya ada rencana Tuhan. Untuk itu, mari kita berserah kepada Tuhan. Kita membawa syukur kita kepada Tuhan dan katakan bahwa Engkau sungguh baik dalam segala hal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik dalam segala hal. Aku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, Allah yang kudus, Allah yang murni, Allah yang suci. Oh, kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan baik.
bahwasannya untuk selamanya kami mau bawa korban syukur kami ke dalam tangan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik selagi kami masih diberikan kesempatan. Dan hari ini kami datang Tuhan, kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu saja yang jadi. Biarlah apa yang Tuhan mau Engkau perbuat dalam hidup kami ini semua baik. Dan hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu seturut dengan rencana-Mu. Biar kehendak-Mu saja yang jadi. Biarlah Engkau yang berfirman, Engkau yang bertindak dalam hidup kami Bapa, dan kami mau pegang teguh janji Tuhan. Urapi kami yang mendengarkan, agar hidup kami Tuhan boleh berserah dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur bahwa ketika kita hidup membawa korban syukur kita kepada Tuhan, ketika bersyukur itu adalah menjadi korban yang sangat menyenangkan hati Tuhan ya. Karena hidup ini ya pastinya kita seringkali lebih banyak mengeluh saudara. Tetapi apapun yang terjadi, kita mau katakan bahwa Tuhan, Engkau selalu baik ya dalam hidup saya dan saudara. Walaupun keadaan mungkin terlihatnya tidak baik, tetapi kita mau bawa korban syukur kita kepada Tuhan ya saudara. Dan saya berdoa juga buat saudara yang mungkin saat ini sedang sakit ya, karena memang musimnya ya, lagi musim berganti ya, batuk, pilek, dan saya bersyukur puji Tuhan saya juga sudah melewati fase anak saya juga sakit ya. Terus saya bersyukur dan puji Tuhan, walaupun saya sudah mau rasa gak enak, tapi saya bawa kepada Tuhan, saya datang kepada Tuhan bahwa Tuhan saya mau melayani Tuhan ya. Untuk itu hidup ini adalah kesempatan untuk berikan yang terbaik ya saudara. Jangan sampai hidup kita sia-sia ya, hidup sia-sia ya, dan akhirnya kalau kita sakit baru kita mau ingat Tuhan. Tapi justru dalam hidup ini kita mau berserah kepada Tuhan ya, mau percaya bahwa ada yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup saya dan saudara untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan ya. Mari kita membaca bersama-sama di Rut 2 ayat 20 sampai 22 dan 4 sampai Rut 4 ayat 13 sampai 17. Yang berbunyi demikian, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Rut 4 ayat 14, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dan seorang penebus dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud ya. Puji nama Tuhan. Namun di alasan dibalik kisah seorang Naomi ya, yang kita
tidak dapat dilihatnya, yaitu Allah tidak meninggalkannya ya. Walaupun Naomi ini sedih ya, tetapi Allah tidak pernah meninggalkannya, bahkan dia justru memulihkan Naomi dengan kehadiran cucunya, namanya adalah Obed ya. Obed bukan hanya meneruskan nama suami dan anak Naomi ya, tetapi lewat dirinya Naomi juga menjadi kerabat dari leluhur Yesus, yaitu Boas. Kita melihat di sini bahwa Allah menebus kepedihan Naomi ya. Ia menolong Naomi ya di dalam menghadapi masa-masa sulit ya. Tetapi kita dapat percaya bahwa selama kita taat dan percaya kepada Allah, Tuhan akan sanggup menebus kepedihan kita. Ya saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan ya. Bahkan Tuhan tidak mau Naomi hidup dalam kesedihan ya saudara. Untuk itu saudara, apapun yang terjadi, kita mungkin merasa kehilangan ya. Kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita kehilangan apa yang kita sukai dan kita kehilangan, saudara. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan kita bahwa hidup ini memang tidak berjalan mulus sesuai dengan apa yang kita mau, saudara. Ya, dalam hidup ini mungkin ya kita ingin melakukan yang terbaik ya saudara, tetapi ketika dalam perjalanan ada hambatan, ada rintangan, ada kesulitan ya. Bagaimana caranya kita bisa melewati semuanya itu? Yaitu dengan taat ya. Kita taat dan kita percaya bahwa setiap hidup itu pasti ada rencana dan tujuan yang Tuhan mau buat dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu kita setiap hari harus belajar memahami, mengerti. Bagaimana kita bisa memahami, mengerti ya dalam hidup ini, yaitu dengan kita merenungkan firman Tuhan ya. Ketika kemarin kami ditelepon oleh seorang pendengar setia Mesbah Keluarga kami ya. Beliau dari luar negeri ya. Beliau dari luar negeri. Saya bersyukur bahwa YouTube channel ini bisa sampai ke seluruh dunia melihat. Saya bersyukur bahwa ini pekerjaan Tuhan ya, bukan kehebatan kita, tetapi semuanya itu ada alur yang Tuhan buat ya saudara. Ketika beliau memang sering sharing kepada kami, walaupun kami tidak kenal secara langsung, tetapi kami kenal karena di dalam Tuhan ya saudara. Beliau sharing bahwa beliau ini misi juga ya, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ada di luar negeri ya. Dan beliau untungnya bisa pakai bahasa Indonesia ya, walaupun tidak lancar, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus kami bisa memahami, kami bisa mengerti ya saudara. Dan dia minta tolong kami untuk mendoakan, saya tidak tahu itu siapa, tetapi mendoakan ada yang mengalami depresi ya, depresi, gangguan jiwa selama 20 tahun saudara. Dan di situ dia menceritakan banyak hal, dan saya bersama suami kami hanya mengatakan bahwa Bapak ya sebagai penjembatan, Bapak ini sebagai perpanjang tangannya Tuhan di dunia ya. Bapak harus membacakan firman Tuhan setiap hari dan memuji Tuhan ya. Dalam hidup ini tidak ada yang bisa mengubah seseorang ya selain dirinya dan Tuhan ya saudara. Jadi saya teringat kepada, saya punya mbak juga, waktu itu saya tinggal bersama mertua dan kami punya mbak yang bersih-bersih di rumah. Dan tahu saudara, mbak yang saya ambil ini adalah orang yang juga gangguan jiwa ya, depresi ya. Kenapa saya ambil dia? Karena saya percaya Tuhan tuh punya rencana dalam hidup saya. Kenapa saya nggak ambil orang yang normal gitu ya? Kenapa? Apa karena budgetnya? Bukan ya saudara. Tetapi saya nggak tahu kenapa saya tergerak hati saya untuk angkat anak ini gitu ya. Dan
dia ikut bersama saya, saudara, selama kurang lebih 1 tahun, saudara. Dia ikut saya sampai anak saya lahir, saudara. Bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa banyak yang terjadi, yang perubahan-perubahan yang terjadi, yang Tuhan buat dalam hidupnya. Ketika dia masuk dalam lingkup keluarga saya, awalnya suami saya tidak mau gitu ya, tidak ingin ada orang lain gitu yang masuk, maksudnya di dalam rumah gitu ya, orang asing. Tapi saya percaya bahwa ini ada rencana Tuhan gitu ya. Dia bukan cuman sekedar bersih-bersih di rumah, tapi Tuhan punya rencana. Walaupun dia beda agama, saya tidak pernah memaksa dia untuk harus ikut dengan saya. Tetapi saya menunjukkan kasih saya kepadanya. Ya, saya setiap hari itu pagi pasti mendengarkan lagu rohani, puji-pujian. Ya, saya berdoa, saya baca Alkitab. Dan dia bersih-bersih kamar saya. Pas dia lihat saya lagi putar lagu, saya lagi baca Alkitab, ya dia lihat, dan setiap hari dia melihat. Akhirnya itu tertanam, saudara, dalam hidupnya. Yang tadinya dia ini tidak bisa diatur, yang gak pernah mandi, yang dihina ya karena dia ini jorok dan sebagainya. Orang mungkin lihat dia juga jijik, saudara. Tetapi Tuhan pakai saya untuk bisa membawa dia untuk ya bukan mengubah ya, tetapi memberikan harapan sebenarnya kepada dia. Dan tetangga-tetangga pun juga malah kita jadi berkat ya. Tetangga pun juga bersyukur bahwa wah, selama ikut dengan kami dia mengalami banyak perubahan. Dan akhirnya saya tidak memaksakan dia minta sendiri untuk dibaptis, saudara. Ketika dia ke gereja pun, ya namanya orang gangguan jiwa, dia gak mungkin tahu lagu, tapi dengan tuntunan Roh Kudus dia bisa menyanyi, dia bisa mendengarkan firman Tuhan dengan diam, dengan tenang. Ya saudara, saya bersyukur sekali. Ya saya ingat dengan mbak saya ini, dan singkat cerita memang saya mau bawa dia pergi karena kami kan pindah, habis melahirkan kami pindah ke ibu mertua, kami pindah untuk sendiri gitu kan, saudara. Saya sebenarnya ingin mengajak dia, tetapi keluarganya tidak boleh. Tapi dia tetap, saudara, ke gereja. Saya juga tidak suruh dia untuk harus ke gereja, tapi dia sering ke gereja. Dia naik angkot, benar-benar dia berusaha untuk setiap minggu dia ke gereja. Tapi di mana satu titik saya bertemu dengan dia kembali lagi mengalami yang namanya depresi, saudara. Di situ saya hanya berdoa karena memang saya sudah tidak bisa jangkau dia sudah diambil keluarganya dan keluarganya menentang, saudara. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan masih kasih kesempatan buat saya bertemu dengan dia. Dan saya percaya bahwa itu jiwa yang terhilang ya, dan saya harus membawa jiwa itu terhilang ya, seperti gembala. Gembala itu kalau ada domba yang hilang pasti dicari, dipikul, dibawa gitu ya. Mungkin beberapa atau mungkin kita melihat saat-saat ini ya, yang harusnya profesi sebagai gembala, yang mungkin sekarang udah menjadi pendeta dengan titel yang wow banget ya. Buat saya jemaat tidak butuh itu. Jemaat tidak mengerti akan titel ya, karena bagi saya panutan saya adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia tidak mau disebut sebagai guru malahan ya, tetapi dia merendahkan diri sebagai hamba, datang ke dunia sebagai hamba, saudara. Untuk itu saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan yang khususnya dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala, saudara harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan ya, saudara. Karena sekarang banyak sekali jiwa-jiwa yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan ya kita, apalagi hamba, gembala ya. Jangan fokus sama gedung, jangan fokus pada harta ya. Kadang ya saya tidak mengejas atau menghakimi, tetapi kita harus
memiliki hati itu sebagai hamba. Gembala itu hamba Tuhan ya, bukan profesi pendeta terus wow banget, enggak. Tapi gembala itu memiliki hatinya hamba yang melihat ke jemaat yang membutuhkan. Ya saudara, banyak sekali jemaat-jemaat yang butuh uluran tangan saudara. Ya, karena saya mendengar juga sharing dari saudara yang mendengarkan YouTube channel ini bahwa sekarang itu hamba Tuhan tidak ada yang mau melayani di jalan, ya, tidak mau melayani orang-orang depresi, ya, tidak mau turun terjun langsung untuk melihat kondisi-kondisi orang-orang yang lemah. Tapi saya selalu berkata kepada Bapak ini bahwa Bapak harus terus melayani Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan itu pasti akan dikelilingi orang-orang yang tidak support kita atau orang-orang yang tidak suka dengan kita, ya. Dan jangankan di luar ya, dalam gereja pun seperti itu. Kita melayani Tuhan, ada aja yang gak suka, ada aja yang ingin menjatuhkan, ada aja yang ingin ya iri dengan kita. Tetapi kita harus tetap maju. Kita harus maju, kita harus belajar untuk percaya bahwa memang Tuhan izinkan terjadi kok. Supaya apa? Supaya membentuk hati kita ini ya hati yang hamba melayani ya. Hamba itu memang gak ada harga dirinya. Ya, maju juga melayani ya, pelayan ya, gak ada harga dirinya. Tetapi orang yang melayani Tuhan, dia akan dihargai oleh Tuhan ya pastinya. Karena manusia itu menghargai yaitu tadi, jujur atau enggak ya. Kadang ya bilang bagus ternyata belakangnya bilang jelek kayak gitu ya. Jadi memang penilaian manusia itu tidak ada yang bisa kita percaya, tetapi kalau penilaian Tuhan itu pasti yang terbaik ya. Untuk itu apapun kepedihan saudara sudah berusaha untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, tetapi saudara mendapati tidak dihargai ya, tidak dianggap, tidak apa-apa, karena yang dilayani saudara itu adalah Tuhan Yesus ya. Melayani Tuhan Yesus, bukan melayani manusia, karena manusia ya itu bukan tempatnya ya untuk kita meminta balasan, untuk kita meminta dihargai. Justru Tuhan pakai manusia-manusia, bahkan orang yang terdekat pun untuk menyakiti kita. Karena itu jaga hatimu supaya tetap kita taat kepada Tuhan. Kita tetap berada pada hadirat Tuhan. Kita tetap berada pada rencana yang indah yang Tuhan sediakan bagi masa depan dan saya dan saudara. Dan ingat, orang yang melayani Tuhan, hidupnya akan Tuhan pakai. Hidupnya akan terus bersinar. Hidupnya akan terus maju, naik tinggi. Ya, naik tinggi walaupun diterpa, walaupun dihina, tetapi tetap maju dan fokus kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Siapa yang mau mendapatkan mahkota kehidupan, saudara? Semua mau. Tinggal bagaimana di dunia ini kita menjalaninya, yaitu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, untuk itu saudara dalam melayani Tuhan, ya, dalam melayani sesama, melayani suami, melayani orang tua, ayo layani dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, orang kalau melayani seperti untuk Tuhan, hatinya tenang, hatinya damai, hatinya tidak penuh dengan iri dengki, tetapi penuh dengan rasa syukur, dengan rasa berterima kasih bahwa Tuhan kasih kekuatan itu lebih dari cukup, saudara. Ya, mari kita percaya, kita mau berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang sanggup ya menyertai saya dan saudara dalam hal-hal apapun yang terjadi, kepedihan, duka, ya Tuhan selalu ada untuk memberikan saya dan saudara kekuatan. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Apapun kepedihan kami, apapun yang kami alami, kami mau percaya sungguh bahwa Tuhan Engkau sanggup memberikan yang terbaik.
Dan hamba percaya Bapa, bahwa hari ini kami mau berikan yang terbaik. Jaga hati kami, pikiran kami. Kami mau melakukan seturut dengan firman Tuhan, bukan dengan apa yang kami miliki, tetapi apa yang Tuhan mau sesuai dengan rencana dan firman-Mu. Ketika kami berjalan sesuai firman-Mu, ada kekuatan, sehingga kami tidak menjadi kecil hati. Yang lemah Engkau kuatkan. Kami percaya Tuhan, hidup ini ada dalam kendali-Mu. Ketika dalam kendali-Mu Bapa, semua yang Tuhan buat itu baik adanya. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.